Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Masjid Agung Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Roja di Jakarta, Bandung dan sekitarnya, para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, Radio Nasr Sunnah di Madiun dan sekitarnya, serta Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya. Kita akan memasuki atau melanjutkan pembahasan tentang agar kita bisa merasakan indahnya Ramadan. Saat itu kita jelaskan ada beberapa kiat yang digariskan oleh para ulama. Di antara kiat tersebut ada 6. Dan kita sudah bawakan berapa kiat? 3. Yang pertama apa? Bertawakal kepada siapa? Allah. Yang kedua, bertaubat sebelum Ramadan datang. Kemudian yang ketiga, membentengi puasa dari amalan-amalan yang bisa mengurangi apa? Keutuhan pahalanya. Sekarang kita akan memasuki kiat yang keempat sampai keenam insyaallah. Kiat yang keempat, di antara kiat-kiat agar kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan adalah memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Memprioritaskan amalan yang hukumnya apa? Wajib. Di dalam ajaran Islam, amalan yang disyariatkan ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya apa? Sunnah. Dan masing-masing jelas dianjurkan untuk kita amalkan. Hanya saja di antara yang sunnah dan wajib ini, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang hukumnya apa? Wajib.
Sebagaimana diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah seorang hambaku bertaqarrub, melakukan amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepadaku, yang lebih aku cintai dibandingkan dengan amalan yang aku wajibkan atas orang itu. Jadi hadis ini merupakan nas yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya antara yang sunnah dengan yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah yang mana? Yang wajib. Maka ketika kita memasuki bulan Ramadan, sekian banyak amalan ada di dalamnya. Kita harus pintar untuk memilah dan memilih. Kita harus pintar untuk memprioritaskan dan mementingkan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang kesiangan sholat subuh. Ketika ditanya, "Loh jenengan dening kawanan kena ngapa? Jan mau bengi tahajudnya suwe banget." Mau bengi tahajudnya apa? Suwe banget. Nganti nopo? Subuhe kerainan. Atas niku leres napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena tahajud hukumnya apa? Sunnah. Salat subuh hukumnya apa? Wajib. Jadi kita harus punya skala prioritas. Harus ada yang lebih kita pentingkan. Semuanya penting. Yang sunnah penting, yang wajib penting. Tapi di antara yang penting-penting ini ada yang lebih apa? Penting. Contoh misalnya. Salat 5 waktu. Di bulan Ramadan, kita berusaha untuk menjaga salat 5 waktu semaksimal mungkin. Kita berusaha untuk mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah." Barang siapa yang salat karena Allah berjamaah selama 40 hari. Berapa hari? 40 hari. Yudriku takbiratal ula. Menjumpai takbiratul ihramnya imam. Maksudnya apa? Dari awal. Maksudnya dari awal gimana? Tidak telat. Kadang ada orang qomat baru berangkat, dia enggak telat. Enggak masbuk. Itu masuk kategori hadis ini enggak? Iya. Penak temen. Bukan seperti itu yang dimaksud. Yudriku takbiratul ula. Menjumpai takbiratul ihramnya imam. Maksudnya adalah ketika imam Allahu Akbar, panjenengan itu sudah berada di shaf. Ya. Untuk Allahu Akbar nembe melayu sekang umah. Bukan. Walaupun tidak masbuk. Nah, tidak masbuk lain. Kemudian mendapatkan takbiratul ihram lain lagi. Ini derajat dan peringkat yang lebih apa? Yang lebih tinggi. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang salat lillahi ta'ala berjamaah 40 hari 40 malam. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya siapa? Imam. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW. Kutiba lahu bara'atan. Bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Dia akan dibebaskan dari 2 hal. Yang pertama akan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua akan dibebaskan dari kemunafikan. Ini keuntungan yang pertama, keuntungan ukhrawi. Keuntungan yang kedua, keuntungan di duniawi kita. Yang juga akan berbuntut nasib kita di akhirat.
Pahalanya apa? Akan dibebaskan dari apa? Api neraka. Ini salah satu tujuan utama kita. Yang kedua apa? Akan dibebaskan dari sifat munafik. Angel napa mboten? 40 dina, 40 bengi. Ora tahu ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Saben kene sing wis tahu. Kadang-kadang ada orang sudah 39 hari ya. Kurgari apa? Sedina. Wis cepet-cepet subuhan arep mangkat dadakan kebelet. Akhirnya apa? Gak bisa dapat 40 hari. Gak mudah ya. Jadi selama 40 hari kan banyak ya. Banyak kondisi kita. Mungkin lagi kebelet, mungkin sakit, mungkin bepergian, mungkin ini. Begitu banyak halangan dan rintangan. Tapi seandainya seorang hamba bisa melewati rintangan tersebut, maka dia akan dibebaskan dari api neraka dan dari sifat munafik. Jadi ketika bulan Ramadan, mari ya. Ini kesempatan kita. Ya. Ketika bulan Ramadan adalah bulan orang yang lagi rajin beribadah. Ini kesempatan kita untuk memotivasi diri kita. Alhamdulillah Ramadan 30 hari. Hari nambah pira? 10 hari di bulan Syawal. Terus orang mau masjid gue. Oh ya tidak. Sama saja itu. Ya. Maksudnya adalah kita berusaha coba. Ini bulan Ramadan 10 hari. 30 hari. Ya. Sudah dapat 30 hari, tinggal 10 hari di bulan Syawal. Coba. Ini kesempatan kita untuk memprioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Untuk mementingkan amalan yang hukumnya wajib. Seandainya seorang hamba tidak bisa di bulan Ramadan kecuali hanya untuk melakukan yang wajib-wajib saja. Dia hanya berpuasa Ramadan wajib. Kemudian dia menjaga sholat 5 waktunya wajib tepat waktu. Berjamaah di masjid bagi kaum pria. Khusyuk ketika sholat. Memenuhi syarat rukun wajib sunnahnya sholat. Maka orang yang seperti ini lebih bagus daripada orang yang membumbui ibadahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi ibadah yang wajib itu terbengkalai. Jadi wajib sama sunnah lebih dicintai oleh Allah yang mana? Yang wajib. Lebih penting mana? Yang wajib. Tapi kenyataan yang ada di masyarakat kita. Mereka lebih mementingkan yang wajib atau yang sunnah. Hah? Sing wajib napa sing sunnah? Sunnah. Contohnya nopo jajal. Nah, contohnya mudah sekali. Ketika malam 1 Ramadan, kita sholat di masjid. Ya, maghrib dilanjutkan dengan isya sekalian apa? Tarawih. Kita akan dapatkan masjid-masjid itu penuh sesak. Bahkan kadang-kadang sampai luber. Ya, bahkan mungkin ada yang bikin terop ya. Ada yang bikin tarub di depan masjid ya. Saking rame ini orang muat. Tanggal berapa? Malam 1 Ramadan. Coba lihat. Gak usah tanggal 7 Ramadan. Gak usah tanggal 10 Ramadan. Tapi lihat tanggal 1 Ramadan di siang hari saat sholat zuhur dan asar. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi masjid-masjid kaum muslimin? Apakah masjidnya luber? Atau apa? Omber. Nah, yang ada adalah omber. Mungkin ada alasan mereka pada di kantor Ustaz. Mereka pada kerja Ustaz di sekolah. Apa masjid di kantor dan sekolah luber? Nah, kalau alasannya mereka pada di kantor. Ya. Inilah kenyataan yang ada. Kalau kita tanyakan orang sing rajin banget tarawih. Kemudian dia ketika zuhur dan asar malas-malasan. Kalau kita tanya, mas. Tarawih ini hukumnya nopo toh? Dia akan mengatakan, ya sunnah ya. Siapa sih orang ngerti? Nah, tapi ketika kita tanya, loh zuhur karo asar hukumnya nopo mas? Ya wajib. Loh kenapa Anda lebih mementingkan yang sunnah dibandingkan yang apa? Yang wajib.
Wah, ustaz iki mulang kon padha ora traweh iki. Ini salah apa? Salah paham. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi yang kita inginkan adalah alangkah indahnya seandainya masjid-masjid kaum muslimin di waktu zuhur dan asar itu ramenya seperti apa? Ketika tarawih. Saged apa mboten? Saged apa mboten? Bisa apa enggak? Insya Allah. Jangan pesimis lah ya. Ini yang sudah hadir di sini, ini sudah tahu ilmunya. Maka yang paling wajib untuk merealisasikan itu adalah yang sudah tahu ilmunya. Ya. Yang ada di sini sudah tahu ilmunya. Mari kita jadikan diri kita itu sebagai kudwah, sebagai contoh buat masyarakat kita, sebagai teladan. Bahwasannya yang lebih penting adalah menghidupkan salat-salat yang hukumnya wajib. Setelah itu kalau kita mau mengiringi dengan amalan yang sunnah itu lebih afdol. Ya. Ini adalah kiat yang keberapa? Kiat yang keempat. Kiat yang kelima, agar kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan, adalah berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Berusaha untuk mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang di dalamnya bertabur mutiara yang berkilauan. Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang dikandung di dalam bulan ini. Di antara mutiara yang tidak ternilai harganya adalah suatu malam yang ada di dalam bulan Ramadan yang dinamakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Malam ini banyak sekali fadilah dan keistimewaannya. Di antaranya malam ini adalah merupakan malam diturunkannya apa? Al-Quran. Kemudian malam ini adalah malam di mana di dalamnya para malaikat turun dengan membawa rahmat dan kasih sayang. Dan malam ini adalah merupakan malam yang berbarokah. Dan yang lebih dari itu semua, malam ini adalah merupakan malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Napa maksudnya? Apa arti dari ayat ini? Artinya nopo? Malam Lailatul Qadar lebih utama dari 1000 bulan itu artosipun nopo? Ibadah di malam itu pahalanya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu pinten tahun? 83 tahun. Sing 84, sing bener sing ndi? Lebih pinten. Guru matematika pundi? Guru matematika? 8 kurang 1 bulan. 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Artinya, seandainya kita beribadah di malam tersebut, satu malam, malam Lailatul Qadar, kok kemudian ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ibadah yang satu malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan beribadah muput selama 83 tahun 4 bulan tanpa istirahat. Seandainya ibadah kita di satu malam, yaitu malam apa? Lailatul Qadar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah selama 83 tahun 4 bulan tanpa istirahat. Pripun? Istimewa?
Makanya saya katakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang tidak ternilai harganya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi fihi lailah hiya khairum min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau sampai kita lewat Ramadan enggak dapat Lailatul Qadar, demi Allah ini adalah merupakan kerugian yang luar biasa. Enggak tahu kita sudah pernah dapat Lailatul Qadar apa belum. Ya, muka-muka. Ya. Pertama kalau kita pengen dapat caranya bagaimana? Pertama kita perlu mengetahui kapan malam Lailatul Qadar itu jatuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi malam Lailatul Qadar itu enggak akan keluar dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lain di Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lebih spesifik lagi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam yang apa? Ganjil. Dari apa? Dari 10 hari terakhir. Berarti nek dihitung-hitung malam selikur, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam berapa? 29. Ada berapa malam? 5. Nah, malam yang mana ini? Pada zaman Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, pernah kejadian malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Pernah terjadi jatuh pada malam berapa? 21. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim pernah kejadian jatuh pada malam 27. Nah, berarti kan dari riwayat-riwayat ini para ulama menyimpulkan Lailatul Qadar itu enggak mesti setiap tahunnya akan jatuh pada suatu malam tertentu. Tapi bisa jadi apa? Berpindah-pindah. Kadang 27, kadang 21, mungkin juga 23, mungkin juga 25. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok jadi rahasia seperti itu? Kenapa kok gak langsung ditentukan Lailatul Qadar malam 27, rampung? Kenapa? Apa rahasianya? Semangat. Iya. Kalau dirahasiakan malam itu kita akan bersemangat di seluruh malam. Kalau kita bersemangat di seluruh malam berarti ibadah kita semakin banyak. Kalau ibadah kita semakin banyak, sing untung sinten? Siapa yang untung? Kita sendiri. Tapi kalau misalnya ditentukan, dah tahun ini malam Lailatul Qadar malam selikur. Gimana? Malam selikur kabehan tangi. Malam telilikur. Gimana? Sepi. Semuanya apa? Soleh malam Lailatul Qadar. Nah, itulah salah satu rahasianya. Jadi kenapa kok malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Salah satu hikmahnya adalah agar kita itu semakin banyak apanya? Ibadahnya. Kalau kita banyak ibadahnya, yang untung siapa? Kita. Jadi inilah kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sudah. Sekarang berarti kita bisa tahu bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tidak akan lepas dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terutama malam-malam yang apa? Yang ganjil.
Berikutnya, bagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi untuk mengejar Lailatul Qadar. Setelah tahu malam-malamnya, kita perlu mengetahui apa yang dipraktekkan dan dilakukan oleh Nabi SAW pada malam-malam itu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekam dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya masuk 10 hari terakhir, yang pertama, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Ini yang pertama. Yang kedua, ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Yang ketiga, kata Aisyah radhiyallahu anha, aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Berapa? 3. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Bagus. Maksud dari mengencangkan ikat pinggang itu udu nganggo sabuk sing seret. Bukan itu maksudnya, orang bisa ambekan kok. Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggang itu adalah meninggalkan hubungan suami istri. Meninggalkan hubungan suami istri itu apa? Haram, Ustaz? Enggak haram, enggak. Halal. Dan itu berdasarkan nas dalam Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, uhillat lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum. Pada malam bulan Ramadan dihalalkan, atau malam bulan puasa dihalalkan bagi kalian untuk berhubungan suami istri. Jadi halal, enggak apa-apa. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa yang halal ini oleh Nabi dihindarkan? Nah, yang sudah nikah ini, kenapa? Yang bujangan-bujangan enggak saya tanya. Yang sudah nikah kenapa? Fokus. Apa iya? Apa malah enggak kepikiran kalau Apa? Butuh energi, bagus. Kalau kita habis hubungan suami istri itu kan mesti energi kita apa? Terkuras. Nek energinya wis terkuras, gawane apa? Ngantuk. Pengennya apa? Turu. Akhirnya enggak bisa menghidupkan apa? Malam. Jadi Nabi SAW itu ingin all out. Ingin maksimal. Untuk betul-betul beribadah sebaik-baiknya di bulan itu. Di malam-malam itu. Makanya sampai sesuatu yang halal beliau hindarkan. Kenapa? Karena yang halal ini bisa mengurangi semangat beliau dalam beribadah. Maka kalau udah masuk 10 hari terakhir, terutama sing malam-malam ganjil, ngaso disit. Ya, istirahat dulu. Di stop dulu. Nek wis malam badhe ora apa-apa. Ya. Jadi coba ditahan dulu, ya, ditahan dulu supaya kita bisa apa? Maksimal dalam apa? Beribadah kepada siapa? Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu bukan sembarang melek, ya. Engko melek nang alun-alun darani melu Lailatul Qadar. Bukan. Menghidupkan malam di sini adalah mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja terserah. I'tikaf itu kalau bisa itu bagus sekali, bisa i'tikaf. Kemudian juga, tapi i'tikaf jangan cuma tidur tok, ya. I'tikaf cuma mindah apa? Tempat tidur. Dari rumah kemana? Ke masjid. Bukan itu, karena tujuan utama i'tikaf bukan hanya tidur. Boleh tidur, tapi itu bukan tujuannya. Ya i'tikaf, kemudian sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Enggak apa-apa, di selang-seling itu enggak apa-apa.
Jadi panjenengan misalnya sholat disit. Sholat suwe-suwe kok sikile semutan. Nah, ganti baca Quran, duduk baca Quran. Baca Quran lama-lama kok suarane serak. Nah, ganti zikir yang enggak butuh suara keras zikir. Zikir kok lama-lama apa? Ngantuk. Apalagi tidur. Ya ora sida. Nah, ngantuk apa? Wudu lagi. Wudu lagi, ngopi enggak apa-apa, mau bikin mie enggak apa-apa. Tapi jangan kebanyakan nanti malah jadi apa? Ngantuk. Sekedar untuk menghilangkan apa? Rasa kantuk. Ya. Kemudian sholat lagi, zikir, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendek kata kita makmurkan malam itu dengan ibadah. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, aiqadha ahlahu, membangunkan apa? Keluarga. Ini pelajaran berharga buat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita ini pengen masuk surga, jangan sendirian. Ajak siapa? Keluarga kita. Jadi alangkah indahnya ya di malam-malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang diprediksikan akan turun Lailatul Qadar. Si ayah sedang sholat di ruang tamu. Istri membaca Al-Quran di kamar. Anak-anaknya semuanya berzikir, berdoa di ruang tengah. Indah sekali. Itulah keluarga sing jerene mawaddah warahmah wasakinah. Tapi nek malam-malam Lailatul Qadar kok kabehan ngorok. Bapake ngleder. Ibune pada bae, anak-anake apa maning. Nah. Wah, itu bukan rumah yang mawaddah sakinah warahmah, walaupun ditulis di dindingnya apa? Mawaddah sakinah warahmah, bukan. Mari, ini saatnya kita untuk mengajak anak-anak kita, untuk mengajak istri kita, orang tua kita, keponakan kita, paman kita, bibi kita. Mari kita makmurkan malam itu. Dan satu lagi, bacaan yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita perbanyak pada malam-malam itu adalah Allahumma innaka afuwun atau afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini perbanyak ya. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasul, seandainya saya menjumpai malam-malam itu, wahai Rasul, apa yang seharusnya saya baca? Kata Nabi SAW, Quli, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabbi, sesungguhnya engkau itu maha pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Ini kiat untuk mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Kemudian kiat yang keenam, agar kita bisa merasakan nikmat dan indahnya Ramadan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai madrasah. Kita jadikan Ramadan ini sebagai apa? Madrasah. Apa maksudnya Ustaz? Yang namanya orang sekolah, dia kan belajar yang baik-baik. Ya. Mana ada sekolah itu mengajarkan yang buruk-buruk. Ya. Rata-rata sekolah itu mengajarkan yang baik. Nah, ketika orang sudah mengetahui yang baik, semestinya kalau dia sudah tamat dari madrasah atau sekolahan itu, semestinya kan kebiasaan atau pelajaran baik itu diteruskan atau dihentikan? Diteruskan. Ini maksudnya. Kita jadikan Ramadan sebagai madrasah, maksudnya adalah di dalam bulan Ramadan kita berusaha untuk mendidik diri kita untuk rajin beribadah. Dengan harapan setelah kita tamat, setelah kita tinggalkan bulan Ramadan, kita terus melestarikan semangat untuk beribadah di luar Ramadan. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 99.
Surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kepada Allah sampai datang apa? Ajal. Imam Ahmad pernah ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan engkau itu beribadah dan beramal soleh?" Kata Imam Ahmad, "Sampai saya meletakkan dan menginjakkan kaki kananku di surga. Saat itulah sudah selesai untuk beribadah." Jadi selama ajal belum menjemput kita, maka kita tidak boleh apa? Istirahat untuk apa? Beribadah. Maka jangan sampai amal ibadah kita itu berhenti dengan berhentinya apa? Ramadan. Pas Ramadan tah Masya Allah, sholatnya nang masjid, ngajinya rajin, sedekahnya Masya Allah. Tapi bareng rampung Ramadan apa? Wassalam. Sholat sing rapet, terus jadi apa? Bolong-bolong. Yang biasanya ketika bulan Ramadan rajin bersedekah, lewat Ramadan apa? Kembali lagi ke sifat apanya? Sifat pelitnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau itu sangat apa? Dermawan. Jadi di luar Ramadan dermawan, masuk Ramadan apa? Lebih dermawan sekali. Dan itu dicontohkan oleh para ulama kita. Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika pernah akan berbuka puasa. Di rumahnya hanya ada 2 potong roti kering. Apa? 2 potong roti apa? Kering. 1 potong untuk buka, 1 potong untuk apa? Untuk sahur. Gitu ya para ulama kita. Nek kita gimana? Hah? Wedangnya wis macam-macam. Ana wedang kopi, wedang teh, dawet, kolak, apalagi es buah. Makanannya lebih macam-macam lagi. Ana bakso, ana seroto, ana gado-gado, ana sega goreng. Imam Ahmad ketika berbuka tidak ada di rumahnya kecuali apa? 2 potong roti. Roti kering lagi. 1 potong diniatkan untuk berbuka, 1 potong diniatkan oleh apa? Untuk apa? Untuk sahur. Ketika akan berbuka, tok, 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 tok. Siapa? Pengemis. Ya. Minta-minta, wahai imam. Saya enggak punya apa-apa untuk berbuka, wahai imam. Saya enggak punya apa-apa untuk berbuka. Saya lapar sekali, wahai imam. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Kalau pikiran kita kan, sing sepotong gue diparo ya. Separohnya kita kasihkan sama orang miskin. Yang dilakukan oleh Imam Ahmad tidak pernah kita bayangkan. Apa yang dilakukan? 2 potong roti kering itu semuanya diberikan sama pengemis tadi. 2 potong kering itu, roti kering itu semuanya diberikan. Loh, panjenengan buka kali nopo Imam Ahmad? Beliau berbuka hanya dengan air putih. Dan beliau bersahur hanya dengan air putih. Subhanallah. Potret kedermawanan para ulama salaf itu seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ada orang mengemis datang ke rumah kita. Nyun saya upak lawuh lah. Orang anak apa-apa nang rumah. Padahal ya anak mendoan, anak tempe, anak tahu, anak kerupuk. Jadi ini orang anak apa-apa. Subhanallah. Jadi inilah contoh. Inilah qudwah kita. Jadi di tengah umat itu sedang kehilangan panutan, kehilangan qudwah. Ini loh qudwah kita para ulama salaf. Contohlah mereka. Sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama salaf. Itulah qudwah kita, itulah teladan kita, itulah contoh kita. Ketika orang sedang tertipu dengan hingar-bingarnya budaya yang diimport
dari barat. Ini loh kisah-kisah yang menakjubkan, yang tidak pernah terdetik di dalam benak kita, dan seakan-akan itu adalah dongeng yang berasal dari negeri antah berantah. Wah, kalau kita akan kupas dan kita akan buka bagaimana potret keistimewaan akhlak para ulama salaf kita, kita akan bergeleng-geleng kepala dan berdecak kagum. Ini contoh ya. Jadi jangan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan kemudian ibadah kita ikut apa? Berakhir. Pernah ada seorang yang lapor kepada seorang ulama salaf. Wahai imam, ada sebagian orang yang ketika bulan Ramadan dia rajin sekali untuk beribadah. Tapi begitu selesai bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang sudah biasa dia lakukan itu ditinggalkan, wahai imam. Apa pendapat kamu dan komentar kamu tentang orang-orang yang seperti itu? Begitu mendengar apa yang diceritakan oleh orang yang bertanya kepada dia, ulama salaf tadi berkata, bi'sal qaum. Orang-orang itu adalah orang-orang yang paling buruk. Kenapa wahai imam? La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Orang-orang yang seperti itu tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan apa? Ramadan. Jadi orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, selesai Ramadan, ibadah itu dia tinggalkan. Ngajinya ditinggalkan. Menghadiri majelis taklimnya ditinggalkan. Membaca Al-Qurannya ditinggalkan. Salat 5 waktunya ditinggalkan. Puasanya ditinggalkan. Sedekahnya ditinggalkan. Dia adalah orang yang paling buruk. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah dan tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan apa? Ramadan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada kita, apakah Allah khususkan hanya di bulan Ramadan? Tidak. Kita diberi nafas. Di dalam bulan Ramadan kita diberi nafas. Setelah Ramadan kita masih diberi nafas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan kita diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu selesai Ramadan, rizki masih terus diberikan kepada kita. Apakah kemudian ketika bulan Ramadan rizki itu Allah stop? Nafas itu Allah stop? Kesehatan itu Allah stop? Tidak. Di sepanjang tahun, rizki, kenikmatan, kesehatan dari Allah subhanahu wa ta'ala datang silih berganti. Kenapa kita hanya beribadah dan mensyukuri rizki-rizki itu di bulan Ramadan saja? Makanya ulama tadi berkata, bi'sal qaum. Mereka adalah orang yang paling buruk. La ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Tidak kenal Allah kecuali hanya di bulan apa? Ramadan. Salah satu ciri utama diterimanya ibadah puasa kita. Dan salah satu pertanda paling besar kita telah mendapatkan Lailatul Qadar adalah kondisi kita setelah Ramadan lebih apa? Lebih baik. Itu cirinya. Jadi kalau kita ingin tahu, jane aku oleh Lailatul Qadar apa ora? Puasaku ditampa apa ora? Cirinya adalah lihat kondisi kita. Ibadahnya bagaimana? Semakin semangatkah? Menghadiri majelis taklimnya bagaimana? Semakin semangatkah? Bagaimana sholatnya? Semakin rajinkah? Bagaimana sedekahnya? Bagaimana puasanya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana perilakunya kepada keluarganya? Bagaimana perilaku dia kepada istri, anaknya, tetangganya, temannya? Kalau itu semakin baik, maka absyir, berilah kabar gembira. InsyaAllah orang itu termasuk orang yang mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Tapi kalau misalnya sama saja, bersedihlah. Anda belum beruntung, belum mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita terhindar dari golongan tersebut. Masih ada waktu. Masih ada waktu kita. Kita belum ketemu dengan apa? Bulan Ramadan. Mari kita pancangkan niat di dalam hati kita yang paling dalam. Wahai Rabbi, berilah saya kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan. Beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Dan berilah saya kesempatan, wahai Rabbi, untuk bisa mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Satu lagi yang dicontohkan oleh ulama salaf kita. Mereka kalau sudah selesai Ramadan,
berdoa dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya di bulan Ramadan diterima, mereka berdoa selama 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Jadi selama 6 bulan selesai bulan Ramadan mereka merintih, menghibah, wahai Rabbi, saya sudah sholat tarawih, saya sudah berusaha untuk qiyamul lail di bulan Ramadan, saya sudah berpuasa. Wahai Rabbi, tolong terimalah amal ibadah saya itu. 6 bulan. 6 bulan berikutnya apa? Berdoa lagi kepada Allah supaya ketemu dengan apa? Ramadan berikutnya. Luar biasa. Luar biasa ulama-ulama kita. Masya Allah. Ada pertanyaan? Monggo. Ini waktunya sangat terbatas ya. Jadi mungkin saya hanya jawab satu pertanyaan saja. Masalah tarawih yang sering jadi polemik. Salat tarawih. Bagaimana cara praktek Rasul SAW dalam salat tarawih? Salat tarawih sejatinya adalah salat malam. Ya, salat malam. Jadi tidak ada bedanya. Cuman dilakukan di bulan apa? Ramadan. Caranya salat tarawih. Itu baik yang 4-4-3 maupun yang 2-2-2-2-2-1 atau 2-2-2-3, itu semuanya ada hadisnya. Semuanya ada hadisnya dan semuanya sahih. Semuanya apa? Sahih. Hadis yang mengatakan 4-4-3 adalah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla arba'an. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah SAW sholat malam 4 rakaat. Dan jangan kalian tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 lagi. Kemudian sholat 3 rakaat. Ini dalil yang 4-4-3. Dalil yang 2-2-2 adalah sabda Nabi SAW. Sholatul layli matna. Sholat malam itu 2-2-2. Jadi yang jadi harapan adalah jangan sampai perbedaan seperti ini menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ada sebagian daerah yang gara-gara hanya beda 4-4-3, 2-2-1 sampai berbeda masjid. Sing arep salat 4-4-3 nang kana. Sing arep salat loro-loro nang kene. Sing arep salat 4-4 oroli nang kene. Enggak ada aturan seperti itu. Dua-duanya sama-sama ada hadisnya dan hadisnya sama-sama sahih. Lain kalau misalnya antara sunnah dengan bid'ah. Lain antara tauhid dengan syirik. Kita harus tegas. Harus ada hitam dan apa? Putih. Gak ada warna abu-abu kalau sudah tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Tapi ini bukan bid'ah sunnah. Ini bukan tauhid syirik. Tapi ini amalan yang masing-masing ada dalilnya dan dalilnya hadis yang sahih. Ya, gak boleh permasalahan seperti ini menimbulkan polemik di antara apa? Kaum muslimin. 4-4-3, 2-2-1. Dua-duanya sama-sama betul. Dan sama-sama ada hadisnya. Maka bagaimana caranya? Ikut saja yang ada di depannya. Ya, imamnya sholat 4-4-3, 4-4-3 ya silahkan ikut. Imamnya sholat 2-2-1 ya silahkan ikut. Ya, itu yang perlu saya tekankan pada kesempatan kali ini. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf ini waktunya sangat terbatas dan enggak bisa kita jawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.